Bapak Ibu semuanya, jadi perkenalkan ya, nama saya adalah Estro Daryatno Sialho ya. Saya adalah health economist dari CEDES Universitas Padjadjaran ya. Jadi dalam penyusunan policy brief ini uh, kita CEDES dan Komnas Pengendalian Tembakau bekerja sama ya dalam pengumpulan data yang ada, kemudian saya mencoba untuk menyusun draft yang ada ya. Kemudian saya akan coba presentasikan sore ini. Jadi beberapa hal yang akan sampaikan. Yang pertama adalah kaitan antara konsumsi rokok dan COVID-19, ya. Kemudian konsumsi rokok dan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang ketiga, potensi keuntungan ekonomi dan pengendalian konsumsi rokok, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Oke, nah untuk yang pertama ya, kita perlu kita perlu ingat lagi ya tentang teori yang sebelumnya sudah pernah ada ya, tentang teori yang sebelumnya sudah pernah ada ya, bahwa ada yang dinamakan dengan external cost of cigarette smoking ya. Jadi external cost of cigarette smoking. Jadi kita lihat di grafik ini bahwa marginal social cost yang diperoleh ya itu juga sama besar dengan marginal private cost. Sedangkan ya marginal social benefit atau benefit yang didapatkan masyarakat dengan adanya rokok itu sangat kecil. Ketika ada orang yang merokok ya di dalam sebuah ruangan, kemudian ada misalkan 4 atau 5 orang lainnya yang tidak perokok, maka 4 yang lainnya menjadi perokok pasif ya. Dia tidak menikmati rokok itu, tapi dia ikut mengkonsumsi asap rokok ya. Kemudian dampak dan bahayanya akhirnya dinikmati semua orang ya. Jadi ini menjadi sebuah problem sebenarnya, masih banyak orang yang tidak peduli dengan sekitarnya ya, masih banyak perokok-perokok yang dengan sembarangan merokok di tempat umum ya. Memang dulu sempat kita bisa mendengar bahwa daerah-daerah publik itu tidak bisa merokok, tapi pada akhirnya masih tetap banyak saja ya. Oke. Nah, apakah perokok lebih mudah tertular COVID? Ya, WHO 2020 dan Ahmed 2020 dia mengatakan bahwa lebih gampang tertular. Kenapa? Karena tindakan merokok ya jelas melibatkan kontak jari ya, dan pada akhirnya jari yang tidak higienis akan terkontaminasi akan kena ke mulut dan ke bibir, dan pada akhirnya kita tidak tahu apakah ada virus di sana ya. Kemudian penggunaan rokok juga dipastikan nggak menggunakan masker ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang tahu bahwa sebelum-sebelumnya ada yang menyampaikan bahwa oh ya ini ada masker nih untuk perokok ya. Menurut saya itu adalah sebuah joke yang tidak lucu ya. Jadi kalau kita melihat perokok, dia biasanya berkumpul bersama-sama, atau dia misalkan dia tidak bekerja, pada akhirnya dia di rumah dan dia merokok, dan akhirnya semua keluarganya akan menjadi perokok pasif ya. Kemudian penggunaan bersama akan meningkatkan risiko penularan COVID, terutama pada rokok pipa air atau vape ya, atau rokok elektrik ya. Apabila terdapat perokok elektrik ya atau pipa air yang sudah terinfeksi COVID-19 akibat asap yang dihembuskannya, dikatakan bahwa maka SARS-CoV-2-nya akan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kita tahu bahwa saat ini ya atau dari tahun lalu banyak orang yang tidak bekerja di kantor tapi di rumah. Ketika di kantor ya aktivitas merokoknya mungkin berkurang, tapi ketika dia di rumah ya bebas, itu rumah dia sendiri dan akhirnya dia merokok. Dan akhirnya keluarga itu menjadi sangat beresiko terkena COVID. Karena apa? Karena asap rokok ini sendiri ya. Kemudian WHO 2020 yang selanjutnya dia mengatakan bahwa akhirnya dia punya kesimpulan perokok tembakau punya peluang yang lebih besar untuk tertular COVID-19 ya. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Britania Raya ya di tahun 2020. Respondennya ada sekitar 2 jutaan ya, kemudian ada 26.000 yang melakukan tes, dan diantaranya 7.000 yang positif COVID-19 ya. Terdapat beberapa gejala yang sering dialami oleh pengguna rokok lebih besar daripada orang yang tidak merokok ya. Rekan-rekan semuanya bisa lihat ya, sakit perut yang lebih
1,43 lebih besar, nyeri dada 1,31 lebih besar ya, sampai ke sakit tenggorokan 1,32 lebih besar. Jadi ada kemungkinan ya gejala yang dialami akan menjadi lebih sering dialami oleh pengguna rokok. Nah, pertanyaannya adalah benar nggak sih sebenarnya ya bahwa ketika orang merokok maka resiko keparahannya akan menjadi lebih tinggi ketika dia terkena COVID ya. Di sini kami mau memaparkan ada sekitar 19 penelitian yang sudah melakukan ya. Jadi sampelnya berbeda-beda ya, total pasien yang ada di sini dia merokok dan tidak ya, dari ada yang 140, ada yang 1000, ada yang 20.000 ya. Kebanyakan riset yang dilakukan ini dan sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, kebanyakan besar dilakukan di Cina ya. Kemudian ada 2 di Amerika Serikat dan 2 kalau di Inggris ya. Nah, rekan-rekan semuanya bisa melihat bahwa resiko keparahannya pertama contohnya di Wuhan ya, dengan sampel 140 merokok dan tidak merokok ya, maka orang yang merokok akan lebih parah 1,68 ya, 1,68 lebih besar ya. Kemudian sampai ke bawah ada yang meneliti, bahkan ada yang di Wuhan yang nomor 4 ya, ada yang meneliti bahwa dia menyampaikan bahwa dia akan lebih parah 3,21 kali lebih parah ya. Nah, bagaimana dengan risiko kematian? Risiko kematian juga lebih tinggi ya. Risiko kematian juga lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat bahwa bahkan di nomor 4 di Wuhan dia bilang 3,86. Jadi kalau misalkan perokok ya dia terkena COVID, maka risiko dia meninggal karena COVID adalah 3,86, lebih tinggi ya. Jadi kita bisa melihat ya dari literatur review dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan ya bahwa resiko keparahan dan resiko kematian itu jauh lebih tinggi. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, tahun lalu ya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dia melakukan penelitian terhadap 77 pasien ya di Rumah Sakit Anwar Malang ya. Hasilnya juga sama ya. Bahwa ya orang merokok ya dia akan memiliki keparahan penyakit lebih besar 4,75 kali lebih besar dan mortalitas 2,82 lebih besar ya. Jadi ini sudah diteliti ya dan sudah dipublikasikan ya. Berarti orang yang merokok ketika dia terkena COVID, maka dia akan lebih parah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya dampak COVID terhadap kondisi ekonomi ya. Di sini juga mungkin ada orang-orang ekonomi ya. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dia memberlakukan kebijakan physical distancing ya. Nah, dari sini ya disampaikan bahwa dari penelitian yang sudah ada bahwa dia akan berdampak negatif pada semua sisi ekonomi ya. Pada semua sisi ekonomi. Pada makanan, kemudian sandang seperti itu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain, dia pasti berdampak negatif. Nah, tapi ternyata ya tidak demikian dengan konsumsi rokok. Nah, ini cukup mengejutkan sebenarnya. Ya, kita berharap sebenarnya karena dengan adanya kasus COVID ya, ekonomi menjadi sulit, kemudian penghasilan menjadi turun ya. Kemudian orang ya udah dia mengurangi konsumsi rokoknya. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Penelitian yang dilakukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memiliki tren yang sama ya. Jumlah responden yang memiliki total belanja rokok yang tetap itu masih tetap sama, di atas 45%. Ya. Nah, kemudian bahkan ada responden yang dia punya peningkatan belanja rokok. Komnas Pengadilan Tembakau dia menemukan bahwa 13,1 responden memiliki peningkatan belanja rokok. Lebih tinggi lagi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 20,1 responden memiliki peningkatan belanja rokok. Ya. Jadi ini menjadi sebuah anomali, ya, di mana ketika ada COVID kemudian kebutuhan lainnya berkurang, ya, ini malah respondennya dia punya konsumsi yang lebih tinggi terhadap rokok. Ya, jadi
ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya buat kita untuk mengendalikan konsumsi tembakau atau konsumsi rokok, ya. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah perokok dengan kasus COVID-19 di Indonesia, ya? Jadi data yang kami kumpulkan di sini adalah data per provinsi. Jadi rekan-rekan semua bisa lihat, ya. Grafik pertama, ya, adalah jumlah perokok konvensional. Jadi ada tren, ya, ada hubungan positif antara jumlah perokok konvensional dengan jumlah kasus COVID. Ya, provinsi yang memiliki jumlah perokok konvensional yang lebih tinggi, ya, maka jumlah kasus COVID-nya juga lebih tinggi. Kemudian gambar kedua, ya, adalah jumlah perokok elektrik. Jadi yang cukup menyedihkan teman-teman semua, jumlah perokok elektrik di Indonesia itu berkembangnya sudah cukup besar, ya. Jadi dengan adanya kampanye-kampanye di mana-mana bahwa rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional, menjadikan banyak orang yang beralih ke rokok elektrik. Padahal sebenarnya pernyataan itu menurut saya blunder. Dari hasil penelitian yang pernah kami lakukan, ya, dari 200 responden yang kami wawancarai tahun 2017 di Kota Bandung, ya, kebanyakan mereka terjebak di dalam perokok ganda. Awalnya dia punya niatan untuk lepas dari rokok konvensional, tapi ternyata dia tidak bisa lepas. Akhirnya, dia mengkonsumsi rokok konvensional, konsumsi juga rokok elektrik. Bayangkan saja bagaimana dampak yang dirasakan, ya. Pasti lebih buruk. Dan resiko untuk terkena COVID mungkin akan menjadi lebih besar, ya. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana di ASEAN, ya. Jadi saya mengambil beberapa negara, ya, di ASEAN, ya. Jadi ada Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Kita tuh nomor 1 di ASEAN, ya. Prevalensi merokoknya juara 1, ya. Kemudian kasus COVID-nya juga juara 1, ya. Hal ini bukan hal yang bisa dibanggakan sebenarnya, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa seperti Filipina, ya, dengan tingkat prevalensi merokok laki-laki 42,6%, kemudian di Malaysia 40,2%, jumlah kasus COVID-nya juga lebih tinggi, ya. Jadi ada kemungkinan memang negara, ya, yang memiliki tingkat perokok yang lebih tinggi, ada kemungkinan orang-orang perokok akan sangat susah untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, membuka masker, kemudian berkumpul untuk merokok bersama, ya. Nah, bagaimana sebenarnya kerugian yang diakibatkan dengan rokok? Sudah sangat banyak literatur reviewnya, ya. Jadi Walton Hexau mengatakan bahwa angka kejadian penyakit, ya, itu berhubungan erat dengan perilaku merokok, ya. Dari penyakit kanker sampai penyakit lainnya ada begitu banyak, ya. WHO tahun 2020, ya, dia menyampaikan bahwa penggunaan tembakau membunuh 8 juta orang setiap tahun, ya. 7 juta pengguna aktif dan 1,2 juta perokok pasif. Ada 1,2 juta yang dia tidak menggunakan rokok tapi dia kena, ya. Dan pada akhirnya, ya, yang rugi itu tidak hanya yang perokok tapi orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa marginal social cost-nya jauh lebih besar daripada marginal social benefit-nya. Kemudian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian Maharadika, kemudian Fauzia, penelitian mereka mengatakan bahwa penggunaan tembakau, ya, dia menghilangkan produktivitas, menurunkan kemampuan kognitif, kemudian meningkatkan pengeluaran kesehatan individu. Ya, seharusnya, ya, dana-dana ini bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih berguna. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, penelitian Good Child 2018, ya. Dia menggunakan data 152 negara, ya. Setiap tahun total biaya ekonomi, ya, yang dihasilkan, ya, dia bilang adalah 1,436 miliar US dollar atau sebesar 20.000 triliun. Itu 1,8 dari PDB dunia, ya. Jadi bayangkan begitu besarnya, ya, kerugian yang sebenarnya dialami oleh seluruh negara, 150 negara. Kemudian penelitian di Indonesia, ya,
eh, Kosen ya 2017 terdapat 4,9 juta penyakit yang berhubungan dengan penggunaan rokok, dengan penggunaan tembakau, dan ada 209.000 kematian ya yang berhubungan dengan penggunaan tembakau di Indonesia. Ya. Jadi total kerugian ya yang dihitung ya dalam penelitian ini adalah 531 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan cukai hasil tembakau ya yang di tahun yang sama adalah 147 triliun rupiah. Jadi kita bisa lihat bahwa total kerugiannya jauh lebih besar ya. Dan kemudian saya juga melakukan pengecekan sebenarnya ke Kementerian Perindustrian berapa orang yang terlibat ya, berapa orang yang terlibat di dalam industri tembakau. Kementerian Perindustrian tahun 2019 menyampaikan bahwa ada sekitar hampir 5 juta orang ya yang terlibat di dalam industri tembakau ya. Tapi ketika saya hitung sendiri ya, asumsikan saja ya, itu sebenarnya sudah tergabung di dalamnya petani tembakau, kemudian pedagang eceran seperti itu ya, itu udah tergabung semuanya. Ketika saya asumsikan saja mereka punya pendapatan sebulan karena akibat rokok 3 juta. 3 juta setiap orang dikali 5 juta orang itu masih 531 triliun ini masih tetap lebih tinggi. Kerugian yang kita rasakan itu tetap masih jauh lebih besar. Ya, masih tetap lebih besar. Jadi ini menjadi permasalahan yang kompleks. Kenapa? Karena orang mengatakan ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya ya terhadap industri rokok. Tapi kita nggak sadar ada lebih dari 50 juta orang ya yang merasakan kerugian kesehatan karena penggunaan rokok. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Estro, maaf, 5 menit lagi ya. Siap, Adi. Nah, kemudian ini di sini adalah potensi keuntungan dengan pengadilan konsumsi rokok ya. Saya menggunakan 4 asumsi. Ya, yang pertama adalah yakni bahwa konsumsi sehari adalah 12 batang. Kemudian saya menggunakan dari Yayasan Lentera Anak bahwa rata-rata harga satu batang rokok adalah 1.500. Kemudian yang ketiga, ya, saya menggunakan data Susenas tahun 2019 bahwa perokok aktif di Indonesia adalah 57 juta orang. Ini perokok aktif, bukan perokok pasif. Perokok pasifnya adalah orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi mungkin akan jauh lebih besar. Kemudian yang keempat, total perokok yang jumlahnya rokok tetap naik dan turun saya adopsi dari FK Universitas Indonesia. Ya, kemudian ini adalah skenario saya. Dari sini saya bisa mendapatkan kalau misalkan terdapat penurunan dan kenaikan konsumsi rokok, ya, maka kita bisa ya melakukan penghematan sekitar 11 triliun sampai 34 triliun. Skenario ketiga 11 triliun, ya. Skenario pertama adalah 34 triliun. Dan ini hanyalah dari sisi pengeluaran saja, ya. Belum dihitung dari sisi bagaimana keuntungan kesehatan ketika orang-orang Indonesia itu tidak merokok. Belum dihitung produktivitasnya menjadi lebih baik, ya. Kemampuan kognitifnya lebih baik. Keluarganya menjadi lebih sejahtera karena uang rokoknya dipakai untuk membeli buku sekolah, ya. Atau kondisi sekarang membiayai anaknya untuk menjalani proses pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, merokok ya adalah salah satu media yang mempercepat penularan COVID-19. Dia meningkatkan risiko keparahan dan kematian saat tertular COVID-19. Kedua, kecenderungan peningkatan penggunaan rokok di masa COVID-19 dari penelitian Komnas Pengendalian Tembakau dan FK Universitas Indonesia. Ketiga, ya, data perokok dan COVID-19 per provinsi menunjukkan ada peluang tingginya jumlah kasus COVID karena adanya jumlah perokok. Ya, tadi saya sudah paparkan bahwa perokok ada kemungkinan dia tidak akan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat, potensi kerugian ekonomi ya adalah 531 triliun rupiah. 3,6 kali lebih besar daripada jumlah penerimaan cukai tahun 2017.
sebesar 147,7 triliun rupiah. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan data Susenas, ya, FK Universitas Indonesia, Yayasan Lentera Anak, kemudian YAKMI, ya, kita bisa memperoleh potensi keuntungan ekonomi 11,4 triliun rupiah hingga 34,2 triliun rupiah. Ini adalah rekomendasi kebijakan. Pertama, kita ingin meningkatkan kampanye, ya, bahwa ada kaitan kuat antara perilaku merokok dengan meningkatnya kasus COVID. Kemudian yang kedua, menjadikan pengendalian konsumsi rokok menjadi salah satu tanggung jawab utama Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Saya lumayan amazed sebenarnya bahwa Satgas COVID-19 itu sampai ke desa. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan Satgas sampai pemerintah pusat sampai desa untuk menyebarkan luaskan bahwa penggunaan rokok dan COVID-19 itu punya relasi yang positif. Ketiga, kita ingin cukai rokok tembakau itu ditingkatkan, ya, secara signifikan, ya, sejalan dengan harga jual eceran yang tinggi untuk menekan keterjangkauan harga pada anak dan remaja serta masyarakat ekonomi lemah. Kondisinya adalah yang ditemukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau, ya, masyarakat dengan ekonomi lemah dia tetap mengkonsumsi rokok, padahal, ya, ekonominya juga semakin buruk dengan kondisi COVID. Penelitian yang kami lakukan juga CDS Universitas Padjadjaran, ya, konsumsi rokok, ya, yang digunakan oleh penerima BLT dana desa itu juga cukup tinggi, ya, ada sekitar 6% digunakan untuk rokok. Jadi kalau data penerima BLT dana desa itu 10 juta di Indonesia, berarti ada 600.000 orang, ya, yang menggunakan BLT-nya untuk rokok, ya. Padahal mereka menerima BLT adalah bantuan supaya mereka bisa membeli kebutuhan mereka, ya, tapi malah digunakan untuk rokok. Jadi harusnya tuh cukai produk tembakau harus ditingkatkan, harus dinaikkan dengan level yang sangat besar. Kemudian yang keempat, kami ingin, ya, revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, ya, ini segera dieksekusi, ya. Sudah begitu lama sebenarnya kita menunggu, ya, peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 ini diselesaikan, ya. Harusnya ini segera diselesaikan. Kemudian sampai yang terakhir, larangan produk rokok elektrik, ya. Kita juga cukup menyesalkan ada akademisi-akademisi juga yang juga terlibat di dalam penelitian-penelitian yang menyampaikan bahwa penggunaan rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Kita menakutkan ini menjadi salah tafsir, ya. Malah mereka menjadi terjebak menjadi pengguna rokok ganda. Dia pakai rokok elektrik, pakai juga rokok konvensional. Kemudian kelima, peningkatan edukasi melalui Germas, ya, dan berbagai program lain, ya, tentang mengurangi konsumsi rokok, kemudian mengalihkan dananya untuk belanja kebutuhan lain. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, peningkatan edukasi yang menghentikan penggunaan rokok secara total, ya. Saya berulang kali menyampaikan ini karena saya menemukan kondisi di lapangan adalah anak-anak muda saat ini juga sudah mulai banyak yang terjebak menjadi pengguna rokok ganda, ya. Jadi secara bersama-sama, ya, semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian jajaran pemerintah daerah juga, kemudian semua masyarakat, ya, bahu-membahu. Bagaimana supaya kita Indonesia lepas dari tembakau? Itu adalah mimpi yang sangat indah menurut saya. Bagaimana kita bisa lepas dari tembakau dan rokok? Seperti itu. Sekian paparan dari saya. No COVID, no rokok, lindungi diri dari COVID, lindungi diri dari rokok. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Adiatma. Oke, terima kasih Pak Estro atas paparannya yang cukup lengkap ya tadi ya saya ikuti. Jadi nanti mungkin di akhir acara nanti mungkin kita simpulkan ya kira-kira apa yang bisa, apa take home message lah ya dari paparan Pak Estro.